Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di zaman yang begitu canggih semenjak ada sosial media, dunia semakin mengetahui kebenaran, dunia semakin mengetahui akhlak, bahkan setiap perbuatan kelompok orang dan juga hal-hal lainnya. Saudara, berikut video akan kita tonton cuplikan bagaimana ramai dari agama Muslim yang mengakui betapa toleransinya sekolah Kristen, sehingga mereka turut memberikan anak-anak mereka untuk sekolah di sana. Seperti apa cuplikan, langsung kita simak cuplikan berikut ini. Yang pertama dari akun KD Alexius 0604. Alasan pertama kenapa sekolah Kristen itu lebih unggul dari sekolah Islam adalah bagaimana mereka berpikir tentang latar belakang kenapa suatu sekolah itu harus didirikan. Menurut sekolah Kristen ada dua alasan. Pertama dalam mencerdaskan bangsa dan mencetak kader-kader yang baik. Makanya harus ada persiapan yang sangat matang, mulai dari sistemnya, keuangannya, donasinya, guru dan stafnya juga harus berkualitas. Nah, tujuan yang kedua adalah bisnis. Kenapa bisnis? Supaya sekolahnya bisa bertahan mandiri secara finansial dan nggak bergantung ke pemerintah. Sementara katanya kalau sekolah Islam pikirannya lebih ke jangka pendek aja gitu. Jadi kayak ya udahlah kita kiriah aja dulu sekolahnya, asalkan dengan niat, dengan ikhlas, pasti nanti sama Allah dikasih jalan, pasti ada rezekinya. Itu juga kalau ada guru yang ngelamar dari awal tuh udah diomongin soal bab keikhlasan. Ibu yang ikhlas aja ngajar, ini kan amal jariah, jangan dulu money oriented, walaupun gaji seadanya, yang penting ada tabungan nanti di akhirat. Kakak ini dengan lantang memberikan argumen bahwa sekolah Kristen itu lebih berkualitas, lebih unggul dari sekolah Islam. Jadi apakah sekolah Islam nggak berkualitas? Tentu berkualitas lah ya. Nah, video berikut ini dari akun abang_noname. Alasan Muslim sekolah di sekolah Kristen. Berarti ibu ini menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen. Oke, mari kita dengar. Apa sih alasannya menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik begitu? Bagi saya pendidikan itu adalah yang utama, apalagi anak itu adalah penerus daripada kita ya. Di sekolah Katolik di Madiun sendiri itu kalau menurut kami itu lebih berdisiplin dibanding sekolah-sekolah yang lain. Itu pilihan salah satunya. Apakah ibu tidak takut begitu ya tentang sekolah Katolik karena ini nanti kristenisasi terhadap anak-anak begitu? Bagaimana menurut ibu? Selama anak saya belajar dan selama ini saya amatin, anak saya itu tetap menjalankan kewajiban dia sebagai orang Muslim, dan dia di sekolah tetap berjalan dengan pelajaran yang ada di sekolah, dan dia lebih toleran dengan agama yang ada. Itu yang saya lihat dari anak saya, dan saya bangga untuk itu. Ya, hal yang sama juga ya seperti kakak sebelumnya, ibu ini dengan tegas menyampaikan bahwa bagi dia sekolah Kristen ini memiliki kualitas dari segi disiplin, kemudian toleran. Nah, sekali lagi ya, kalau soal kualitas tentu sudah pasti diakui. Tapi soal toleran, bagi saya ini merupakan tanggapan yang begitu unik dari ibu ini. Toleransi di tengah-tengah bangsa ini cukup sangat-sangat memprihatinkan ya, karena ada beberapa oknum dari beberapa agama tertentu yang toleransi mereka itu kurang. Tapi bagi ibu ini, sekolah di sekolah Kristen justru mereka mengajarkan toleransi yang baik antara umat beragama, sehingga mereka tidak membeda-bedakan. Mau kamu dari agama manapun, kalau kamu sekolah di sekolah saya, ya udah tetap mereka memberikan kualitas yang terbaik. Mereka tidak menomorduakan atau istilahnya memilih-milih atau aplikasi. Tidak. Mereka tetap mementingkan kualitas pendidikannya itu sendiri. Itu next. Ini dari akun Syaidah_Nisa. Tolong jelasin paus ini bisa dikatakan selevel dengan siapa kalau di Islam? Soalnya kayaknya feel-nya terlalu deep gitu. Paus itu selevel siapa sih kalau di Islam? Kemarin aku nemu komen yang mempertanyakan paus itu selevel apa kalau di agama Islam. Ada juga yang ngejawab selevel ulama, tapi bukan. Menurut kalian ada nggak di dalam Islam yang kedudukannya itu selevel kayak paus di agama Katolik? Nah, paus itu adalah pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia. Kalau dalam Islam ada nggak ya pemimpin tertinggi umat Islam sedunia? Jawabnya harusnya ada, tapi sekarang nggak ada. Dalam Islam itu ada yang disebut dengan khalifah, yaitu penerus kepemimpinannya Rasulullah dalam mengatur urusan umat. Dia itu pemimpin umat Islam sedunia dalam hal agama sekaligus dalam hal politik. Udah dihapus sejak tahun 1924. Jadi peran khalifah bukan cuma memimpin sholat, tapi juga mengerahkan pasukan jihad. Kebayangkan besarnya potensi umat Islam di dunia kalau bersatu kayak apa? Makanya khilafah dihambat untuk berdiri lagi. Ya, saya juga baru tahu ya kalau memang ada yang mungkin setara. Berarti menurut Mbak ini tadi, ya dulu ada, tapi sekarang nggak ada kan? Ya berarti bagi saya untuk sekarang ini, bahkan untuk Kristen Protestan gitu aja ya, itu nggak ada gitu loh, yang artinya pemimpin Kristen Protestan sedunia, nggak ada. Karena banyak sinode. Sedangkan kalau di Katolik itu yang mereka satu aja gitu loh. Ya
Katolik, gitu. Jadi sehingga paus mereka itu memiliki kedudukan tertinggi, gitu. Jadi saya rasa mungkin nggak tahu ya kalau di agama Buddha, agama Hindu dan agama-agama lain. Saya rasa hanya di Katolik lah memiliki pimpinan yang dalam taraf bukan hanya nasional tapi internasional, kan dunia. Video berikutnya ini dari akun Elia ya. Oke, mari kita coba mendengarkan. Itu yang mengatakan kalau agama Islam itu nabinya nabi palsu. Nggak pernah gua. Baik, kalau begitu saya akan membantu kamu untuk mengetahui siapakah nabi palsu dalam iman kekristenan. Bagaimana pengajarannya, apa yang ia lakukan, dan bagaimana nasib atau akhir hidupnya menurut kitab suci. Ciri yang pertama adalah nabi palsu akan berasal dari luar Israel. Di dalam Mazmur 147 ayat 19-20, Tuhan hanya memberikan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel saja. Dan ia tidak melakukan itu kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi nabi-nabi yang dia pilih, itu hanya dari bangsa Israel untuk bangsa Israel saja. Jadi jikalau ada nabi yang mengaku nabi benar, tetapi dia dari luar bangsa Israel, dia adalah nabi palsu dan penipu. Ciri nabi palsu yang kedua adalah ia akan membelokkan kebenaran Injil melalui karya salib. Dalam Galatia 1 ayat 8 dikatakan, jikalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain selain daripada yang diberitakan oleh para rasul, maka terkutuklah dia. Jadi jikalau ada ajaran atau nabi yang mengajarkan Yesus tidak mati, atau Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, maka dia adalah nabi palsu. Karena Yesus harus mati untuk menggenapi nubuatan para nabi yang benar di perjanjian lama. Jadi jikalau ada nabi mengatakan Yesus itu tidak mati, atau bahkan Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah nabi palsu. Ciri yang ketiga adalah nabi palsu adalah nabi yang tidak bermoral. Dalam Matius 7 ayat 16, Tuhan Yesus mengenai hal pengajaran sesat bersabda bahwa dari buahnya lah kamu kenal mereka. Artinya Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa nabi-nabi benar, rasul-rasul benar, dan utusan-utusan benar yang datang dari Tuhan akan hidup menurut kekudusan dan hidup menurut pengajaran dan kesetiaannya kepada hukum Taurat dan juga kepada hukum Kristus yang tertinggi, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Bukan nabi yang mengikuti keinginan hatinya dan membuat pengajaran-pengajaran menurut kesukaan hatinya untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan ciri yang berikutnya adalah nasib akhir dari nabi palsu, jikalau kita melihat dalam kitab Wahyu, akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi jika kita melihat dalam konteks perjanjian lama, hukuman yang diberikan Allah kepada nabi palsu seperti dalam Yeremia 23 ayat 15 adalah makan ipuh dan minum racun. Jadi nabi-nabi palsu itu Tuhan berikan minum racun untuk mati sebagai hukuman di perjanjian lama. Jadi itulah ciri-ciri nabi palsu dalam iman kekristenan. Dan yang paling mirisnya lagi adalah menurut kesaksian 2 Petrus 2 ayat 1 bahwa nabi palsu itu akan menyangkal sang penguasa dan sang penebus dan karyanya di atas kayu salib. Jadi berhikmatlah dan belajarlah. Jikalau ada nabi-nabi yang mengaku sebagai nabi benar, tetapi memiliki kriteria seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka mereka itu semua adalah nabi palsu menurut iman kekristenan. Dan jangan ikuti lalu tinggalkan saja, karena tidak mungkin ada keselamatan dari nabi-nabi yang palsu. Dan saya mau menjawab pertanyaan beliau pada video yang sama mengenai kenapa orang Kristen menggunakan bahasa Yunani padahal lahir di tengah-tengah bangsa Israel yang berbahasa Ibrani. Ingat, bahasa sehari-hari orang Israel itu pada zaman Kristus adalah bahasa Aramaik. Bahasa keagamaannya adalah Ibrani, dan bahasa kitab suci itu pasti bahasa Yunani. Untuk itulah mengapa 300 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia, perjanjian lama yang berbahasa Proto-Ibrani itu telah diterjemahkan di Alexandria menjadi bahasa Yunani karena pengaruh Helenisasi. Ingat, Helenisasi bukan Helenistik. Jadi perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani itu oleh karena dunia pada masa itu sedang dipengaruhi oleh kebesaran Yunani. Ya, seperti sekarang bahasa Inggris itu bahasa internasional. Di zaman Yesus bahasa internasional mereka adalah Yunani sebagai lingua franca. Simple. Tuhan berkati. Ya, untuk menanggapi video ini saya tidak terlalu menanggapi, tapi berdasarkan apa yang disampaikan Elia ini, dia menjelaskan berdasarkan Alkitab. Ya memang berdasarkan Alkitab ciri-ciri nabi palsu ya seperti itu. Tapi kalau di agama lain ada yang seperti itu, ya saya nggak bisa menilainya. Mungkin ya kalian menilai sendirilah gitu. Kalau Elia kan dia dengan lantang mengatakannya, tapi kalau saya tidak menilai karena saya juga belum memperhatikan, belum memahami dengan benar bagaimana dengan agama-agama lain atau mereka-mereka lah di tempat-tempat lain. Aduh, udah gak kuat aku, pengen cepet-cepet nikah aja. Hei, siapa yang suka ngomong gitu? Guys, tolong kalian ralat omongan kalian. Sungguhan, kalian, aku minta tolong buat kalian yang masih suka ngomong gitu, mendingan kalian ganti kalimat kalian dengan Tuhan, aku mau jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, aku akan cerita story time. Oke, mari kita lanjut ceritanya. Jadi tadi aku habis check event ya. Kalau kalian yang bekerja di KMS, kalian tahu apa itu check event. Jadi kita itu check-innya fun ya, sebagai check event kan. Terus tadi tuh aku sempat ngomong sama
mantannya mantu. Pokoknya aku habis CGV dan tadi aku sempat berbincang-bincang dengan CGL ku. CGL itu pemimpin kelompok rohani atau pemimpin kelompok sel. Aku sempat ngomong-ngomong, kan aku ini sudah dekat, jadi aku manggilnya dengan kalimat mami ya, tapi itu sebenarnya nggak boleh, cuma ya nggak apa-apa lah ya untuk kedekatan. Nah jadi gini guys, aku tuh sungguhan minta tolong ke kalian ya guys ya, aku beneran minta tolong, nikah itu bukan solusi. Kalau kalian selama ini mikir, aku pengen bebas dari orang tua, aku strict parents, aku pengen ada yang bahagiain aku pengen gini, aku pengen gitu, makanya aku nikah aja guys, itu salah pol. Nikah itu bukan pintu keluar, nikah itu pintu masuk, bukan exit tapi enter. Beberapa hari ini tuh ya, bukan beberapa hari ini sih, aku ini ada di umur yang aku ini seharusnya teman-temanku itu banyak yang sudah menikah dan tidak sedikit yang menuju ke sana. Tapi semakin hari aku semakin bimbang dan semakin bingung, karena menurutku pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, yang benar-benar kita itu harus benar-benar, itu jalan tol yang nggak bisa putar balik. Sekali kamu masuk, jangan harap kamu bisa putar balik. Tidak ada perceraian di dalam Tuhan, dan Tuhan tidak pernah sama sekali menghendaki perceraian. Jadi tadi aku sama CGL aku sempat bahas-bahas soal pernikahan, karena dia juga sudah menikah, dan aku sangat bersyukur aku ada dalam gereja yang leadernya tuh bener-bener bahasa Surabayanya tuh ngopeni anak-anaknya. Jadi aku juga ada satu temen cekiku itu, dia itu sedang dalam, dia dan calonnya ini sedang dipisahkan selama 40 hari. Mereka diarahkan untuk puasa dan cari Tuhan sama-sama, dan apapun hasilnya nanti ya mereka harus terima. Dan sekarang mereka cari Tuhan sama-sama. Memang metodenya nggak selalu itu. Cuma yang mau aku tekankan di sini adalah kalian jangan pernah mikir kalau nikah itu jalan keluar, karena itu pintu masuk. Dan untuk menuju ke pernikahan kalian butuh siap. Bukan siap duit aja, bukan siap finansial aja, bukan aku udah kaya, aku sudah mampu menghidupi anak istriku yang cowok atau yang cewek. Aku udah punya suami kaya, aku ini sudah tercukupi, hidupku udah aman. Hei, kalian lupa ada yang namanya persiapan mental, lahir dan batin, dan juga kerohanian. Makanya itu buat teman-teman, aku ngomong sama kalian yang mau serius aja. Kalian yang mau serius cari suami atau cari istri ya. Tadi tuh bahasanya itu di pembahasanku tadi bahasanya kalau yang cowok itu cari wife material, kalau yang cewek itu cari husband material. Dan untuk mendapatkan husband material yang benar-benar takut akan Tuhan, yang benar-benar kita itu bisa bertumbuh secara kerohanian bareng, tidak mungkin ditemukan di luar gereja. Sekarang kalau kalian bilang, iya di luar gereja aku juga bisa bertumbuh kok. Sekarang loh ya, yang di dalam gereja aja itu belum tentu cocok, belum tentu bertumbuh, apalagi yang di luar. Tadi itu leaderku sempat mention, dia mention satu dasar ayat di Mazmur 119. Aku lupa ayat berapa, kalau nggak salah ayat 9. Tapi aku tahu isinya itu dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Berarti anak muda yang hidupnya tidak kenyang dengan firman, yang tiap hari mereka nggak makan firman tiap hari, itu impossible to be holy. Jadi buat kalian sekarang yang benar-benar mau cari spek husband material atau wife material, caranya di mana? Di gereja. Husband material, leadership material cuma kalian bisa cari di gereja. Kalau sekarang kalian ngomong di gereja tuh lo nggak menjamin, tapi at least di sana, kalau di gereja yang aku digembalakan adalah kita di-maintain pertumbuhan rohaninya. Kita punya leader yang jadi mentornya kita. Jadi jalannya setiap langkah kita itu kita nggak dibiarkan untuk ngambil itu sendiri, meskipun keputusan akhirnya itu di tangan kita, tapi kita tetap diarahkan, kita tetap dalam pengawasan. Aku mungkin nggak bisa terlalu banyak sharing sama kalian karena aku juga belum nikah, tapi sungguhan kalau kalian cari husband material, wife material di mana mereka sudah mau bertumbuh bareng, punya kedewasaan rohani yang sama, mereka melayani, mereka takut akan Tuhan, pasti nggak bisa kalian temukan di luar Tuhan. Gitu ya. Oke, intinya itu gitu. Aku lupa mention tadi, harus yang sudah digembalakan. Sekali lagi aku disclaimer, aku ngomong sama kalian yang mau serius cari husband and wife material. Kalian yang nggak mau serius, kalian yang mau cuma dengerin aja, atau kalian yang mau komentar, terserah kalian. Pokoknya aku ngomong sama kalian yang mau serius, bener-bener mau memulai sebuah hubungan yang serius, harus digembalakan, entah itu kalian atau pasangan kalian. Karena kalau tidak digembalakan, kita tidak mungkin bertumbuh secara kerohanian. Gak ada yang mentorin kalian, gak ada yang mengarahkan kalian, dan itu susah. Ibaratnya kalian tuh nge-gym tanpa PT, ya. Jadi gitu aja. Aku yakin kalian semua udah pinter-pinter di sini. Kalian udah bisa mencerna maksud omonganku di sini. Dan aku juga mau sama-sama belajar, karena aku juga masih belajar, dan ini aku rasa hikmat ini harus aku kasih tahu ke kalian. So, jangan lupa minta hikmat Tuhan, dan semoga Tuhan memberkati apa yang kalian kerjakan. Oke, bye. Aku ketinggalan ngomong lagi. Ketika kalian menikah,
berarti kalian tuh sudah jadi mesin mengampuni. Mesin loh ya. Jadi apapun kesalahan pasangan kalian, suami kalian, istri kalian, diampun ono. Udah gak bisa putar balik. Jadi mesin mengampuni. Mesin, kalau udah bicara mesin itu ya wis gak pakai perasaan. Kamu salah tak ampuni, kamu salah tak ampuni. Gitu, termasuk perselingkuhan. Ampuni. Nah, teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita simak tadi videonya. Bagaimana ramai para ibu-ibu memberikan anak-anak mereka sekolah di sekolah kekristenan karena mereka melihat anak-anak mereka bukan hanya toleransinya yang luar biasa diajari, tetapi pendidikan mereka semakin meningkat ketika mereka sekolah di sekolah kekristenan. Ini adalah suatu hal yang luar biasa yang menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus Allah yang kita sembah, yang memberikan hikmat kepada anak-anaknya, kepada hamba-hambanya, memberikan dampak yang luar biasa bukan hanya bagi agama Kristen, tetapi seluruh dunia menyaksikan hal-hal yang luar biasa ini. Teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Komentar yang memberkati, komentar yang bijak, sehingga pemerintah semakin mendukung sekolah kekristenan. Tidak ada lagi yang dipersulit, tidak ada lagi yang guru agama yang dipersulit dan terlantar, dan anak-anak sekolahnya pun terlantar. Karena dalam kekristenan bukan hanya toleransi yang diajari, tetapi juga diajari bagaimana mereka menjadi orang yang pintar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.